Halo, selamat pagi, siang, malam, teman-teman. Balik lagi sama gue di sini di acara Ngobrol Nalar. Dan di episode kali ini gue pengen ngebahas soal PSSI sepak bola yang juga lagi ramai dibicarakan oleh teman-teman mengenai siapa sih sebenarnya ketua PSSI yang nanti kira-kira layak mewakili di 2023 ini gitu. Nah, again, gue nggak sendirian. Seperti biasa gue ditemani oleh dua narasumber yang sebenarnya udah keren-keren dan dari tadi juga udah standby ingin memberikan pendapatnya. Ada di sebelah kiri gue ada Bung Tommy Willy sebagai pengamat sepak bola yang biasa dikenal dengan Bung Toel. Halo Bung Toel, apa kabar Bung? Kabar baik, sehat. Aman ya, sehat ya? Sehat. Tetap menjadi mengamati sepak bola di Indonesia. Iya. Oke, nah di sebelah kanan gue udah ada Kang Doni Setiabudi, calon ketua umum PSSI. Amin, kita aminkan bersama ya Kang ya. Oke, jadi udah ada Kang Doni dan udah ada Bung Toel nih. Ya. Jadi ada pengamat dan ada calon ketua umum PSSI-nya. Ya. Jadi udah bisa cover both side lah ibaratnya. Tapi gue mau nanya dulu di sebelah kiri ke Bung Toel. Ya. Bung Toel, menurut Bung Toel sebagai pengamat sepak bola di Indonesia ya Bung ya, Ya. apa permasalahan terbesar sepak bola kita Bung? Permasalahan terbesar ya. Banyak masalahnya gitu. 3 Bung. Tapi kalau kita mau mulai dari pertama ya organisasi dulu lah. Oke. Ikan kan busuk dari kepalanya. Ya. Jadi kalau nggak mau ikannya busuk ya kepalanya benerin. Oke. Kalau kepalanya benerin ya kita mulai dari organisasinya. Organisasinya. Dari federasinya itu loh. Nah salah satunya KLB itu kan upaya kan. Jadi sebuah organisasi itu punya sarana untuk memperbaiki dirinya, namanya kan kongres luar biasa. Nah itu yang akan terjadi 16 Februari itu forum sebetulnya. Nah apakah bisa dimanfaatkan oleh stakeholder bola dalam hal ini para voter untuk berubah? Nah itu pertanyaan besarnya atau yang sedang kita song-song ke depan. Berarti organisasinya Bung, tapi kenapa Ya, organisasinya mulai dari Bung? situ dulu karena secara hakikatnya PSSI adalah yang punya otoritas, yang punya wewenang untuk mengatur sepak bola negeri ini. Indonesia. Jadi di PSSI semua sistemnya kan yang bisa bikin kursus kepelatihan, memproduksi pelatih Itu PSSI. yang bisa menggelar kompetisi resmi kan PSSI. Berarti sebenarnya masalahnya itu ada di organisasi dan PSSI adalah kunci untuk membenahi permasalahan itu. Iya, makanya kalau mau bilang masalahnya apa aja nanti banyak. Tapi yang penting organisasinya dulu nih kita benerin mulai loh. dari kepalanya dulu. Supaya nggak busuk kan, karena ikan katanya busuknya mulai dari kepalanya, kepala, benar. Nah, ini menarik. Bung Toel, Ya. saya langsung ke belakang saya. Katanya permasalahannya itu adalah di organisasinya dan organisasi yang menjadi kunci untuk membenahi permasalahan itu, Kang. Nah, bagi Kang Doni yang juga mau maju ya Kang ya sebagai calon ketua umum PSSI, apa yang udah dipersiapkan sebagai langkah-langkah untuk membenahi sepak bola Indonesia? Iya, salah satunya saya setuju dengan apa yang Bung Toel tadi bilang bahwa problem utama dari sepak bola di Indonesia memang di kepala, di federasinya. Nah, saya ikut serta di dalam pemilihan ketua umum PSSI karena melihat bahwa saya itu tidak bisa teriak-teriak di luar atau berbicara di media sosial atau di layar kaca bahwa PSSI bla 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 dan sebagainya. Saya harus membenahinya dari mana? Saya harus masuk. Betul, saya harus masuk ke dalam, ke lingkungan, ke ekosistem lingkungan PSSI itu agar saya bisa membenahinya dari dalam. Gitu. Nah, sekarang ya kita tahu lah, sekarang saya lihat ada beberapa calon yang sangat kompeten ya, seperti Pak Erick Thohir, Pak Lanyala, kemudian di wakil juga banyak, bahkan Pak Menteri, ya Pak Menpora itu menawarkan ikut serta lah menjadi wakil ketua. Kita juga lihat susunan ESCO. Nah jadi saya bertujuan ingin masuk ke federasi tadi supaya nanti kita bisa membenahi dulu federasinya. Kalau federasinya sudah sehat, sudah baik, manajemennya juga sudah bagus, ke bawahnya juga kemungkinan juga akan bagus gitu. Oke, Kang Doni, berarti kan sebagai itu sama seperti kata-kata yang if you want to fix the system, be part of the system, right? Nah, cuman apa kira-kira yang ingin Kang Doni lakukan ketika Kang Doni ini udah masuk ke dalam PSSI ini? Iya, sebetulnya kalau saya membagi dua kategori di sepak bola Indonesia. Jadi ada dunia profesional, ada dunia amatir.
Oke. Ya, jadi kalau kita berbicara dunia profesional itu elemennya itu ada klub, ada kompetisinya gitu. Nah, klub, kita kalau berbicara klub itu kan di Indonesia ada terutama Liga 1 lah. Liga 1 ada 18, Liga 2 ada 28. Nah, sebetulnya klub-klub ini juga harus betul-betul diverifikasi. Baik kesehatan keuangannya, kemudian infrastrukturnya. Terus yang paling penting yang ingin saya sarankan nanti tidak boleh ada yang namanya cross ownership. Cross ownership. Iya, jadi cross ownership itu adalah satu pemilik, satu orang memiliki beberapa klub. Oh, itu nggak boleh tuh. Itu tidak sehat nantinya. Mungkin nanti Bung Toel lah lebih ngerti. Berarti kayak soal Raffi itu. Ahmad tuh nggak boleh banyak tuh. Ya, Raffi Ahmad kan punya Rans kan. Ya. Nah, saya nggak tahu apakah beliau mau beli lagi lain. Nah, intinya itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya juga berharap nih di acara ini pengen berbicara kepada calon-calon yang menawarkan diri untuk menjadi exco. Ada calon-calon yang kemudian untuk apa? Jangan membebani pekerjaan federasi. Maksudnya seperti ini. Jangan ada exco yang punya klub. Biarkan exco ini nanti yang bekerja secara profesional. Jadi dia tidak punya beban kepentingan. Itu harapannya. Nah, itu kalau berbicara klub. Nah, kalau berbicara kompetisi, nah itu yang harus betul-betul dikelola dengan baik gitu untuk kompetisi. Jadi kalau tadi kata Bang Lo memang runtutannya cukup banyak untuk PR sepak bola Indonesia itu. Jadi tidak bisa kita membiarkan sepak bola ini cuma 1 atau 2 tahun, itu tidak bisa. Tapi pertama, ayolah bersih dulu nih federasinya. Nah, bersih dari apa? Ekosistemnya, orang-orangnya. Itu yang paling penting itu dulu. Yang penting itu dulu. Betul. Nah, buat saya pribadi sih, ya, mau Pak Erick Thohir, mau Pak Lanyala atau siapapun yang menang, selama saya dibutuhkan saya pasti support. Karena buat saya adalah menjadi seorang ketua PSSI itu bukan hanya soal hanya menjadi seorang pejabat, tapi apa yang bisa kita perbuat. Itu yang paling penting, itu tujuannya. Oke, kita lanjut aja ke Bung Willy. Sebenarnya menarik kalau misalnya tadi di crawl semuanya kayak cross ownership itu nggak dibolehin, terus mau membersihkan lah federasi ini semuanya. Nah, kalau misalnya dari Bung Toel sendiri, kira-kira apa sih ketum apa yang dibutuhkan sama PSSI sebenarnya? Sosok seperti apa? Kalau kita runut ke belakang supaya tahu sejarah nih teman-teman adik-adik. Sejak era Nurdin Halid, adik-adik saya terpanggil gitu. Ketum kesini itu nggak ada yang satu periode tuntas. Artinya kan kestabilan nggak ada. Kalau organisasi nggak stabil, maka kita nggak bisa menghasilkan produk yang bagus dong. Outputnya pasti terganggu. Karena organisasi turbulence, goncangan, gitu kan. Nah itu terjadi. Jadi misalnya setelah Nurdin Halid itu kan ada Johar Arifin Hussein, ada Lanyala Mataliti, ada Edi Rahmayadi, ada Muhammad Iriawan sekarang, Iwan Bule. Kalau kita telah mereka kan mereka sosok-sosok yang bukan sembarangan. Mereka punya karir, contoh yang 2 terakhir, yang satu dari Hijau kan, mantan Pangkostrat, sekarang Gubernur Sumut gitu kan. Masuk PSSI nggak sampai 1 periode, maksudnya ini juga sama Jenderal Bintang 3 polisi, nggak sampai 1 tuntas maksud saya, sampai akhir masa jabatan. Nah ini seharusnya jadi catatan, jadi pemikiran bahwa seperti tadi Kang Doni punya niat bagus, ingin masuk ke dalam ekosistem, ingin itu bagus. Tapi skala PSSI itu beda. Saya mau kasih tahu kompleks nanti begitu masuk. Makanya kalau kita lihat persaingan di calon ketua umum yang muncul adalah pejabat-pejabat tinggi negara. Karena nggak pernah satu faktor. Misalnya cuma faktor sepak bola. Jadi beyond dari sepak bola itu. Kalau Kang Doni kan oke lah, kita lihat backgroundnya adalah sepak bola. Tapi ketika kalau kita bicara yang mengerucut seperti Erick Thohir, Lanyala Mataliti, Menpora bahkan juga ikut mencalonkan diri sebagai wakil ketua malah. Nah itu kan menunjukkan bahwa level pemilihan kongres pemilihan di PSSI ini beda dengan yang lain, nggak pernah faktornya tunggal, hanya pure bola gitu loh, kita bicara bola bisa, gitu. Itu semua orang pasti bisa. Kita bedah bola mulai dari organisasinya, lalu timnasnya kurangnya apa, kompetisinya apa, lalu sumber kompetisi dari mana, pembinaan usia muda, lalu bagaimana penegakan disiplinnya, bagaimana hubungan internasionalnya, itu mudah. Tapi butuh kepemimpinan yang kuat. Yang kompleksnya itu kira-kira satu aja, Bung, di luar sepak bola ya? Kalau pakai bahasa sederhana untuk memudahkan analogi, PSSI itu seperti miniatur negara. Jadi bagaimana situasi negara itu
pasti juga berimbas pada situasi sepak bolanya. Dan kalau kita lihat negara-negara Asia yang sudah bisa mentas di Piala Dunia, itu kan stabilitasnya juga bagus, ekonominya juga bagus. Jepang, Korea Selatan yang sudah langganan, Korea Selatan sejak 86, Jepang sejak 98 selalu masuk putaran final Piala Dunia. Jadi itu relatif. Oke. Nah kan saya kasih indikator, makanya yang muncul nggak sembarangan tuh. Ada menteri masuk, ada pejabat tinggi negara RI 7, ada praktisi bola gitu. Jadi ini persaingan yang apalagi kalau udah masuk nggak pernah satu faktor yang pasti banyak ya. Kompleks. Gitu. Ya. Itu menarik sih, Bung. Mungkin sama kayak zaman-zaman Maroko kemarin ke Piala Dunia juga kali ya, Bung. Itu kan katanya ada yang menang karena kelebihan, misalnya dia sebagai negara yang punya kedekatan dengan Prancis atau dengan Eropa, terutama dengan Prancis, negara-negara Afrika itu kan. Maka banyak pemain-pemain mereka yang ada di sana. Gitu. Jadi kalau kita lihat mayoritas pemainnya adalah mereka yang punya karir atau bahkan lahir dan besar di Eropa. Di sana. Iya. Jadi nggak bisa kok Maroko bisa, nggak bisa langsung di Apple. Tapi Maroko tuh yang punya ini bukan sih, Bung, program raja untuk pelatihan itu? Bukan Ya dia punya akademi di negaranya. Itu sih mereka tetap lakukan gitu loh. Tapi untuk memboosting naik ke Piala Dunia, mereka ternyata kan pakai pemain-pemain yang sudah malang melintang. Oh iya. Nah, itu hal lain lagi dari sepak faktor bola. lain lagi. Kita bicara tentang timnas. Gitu. Bagaimana memboosting prestasi timnas? Pertanyaannya itu. Iya. Oke. Berarti kan kalau ini sekarang beyond kan ya. isu tadi pertama kan perbaikinya dari organisasi. Kenapa ngomong organisasi? Karena besok lusa tanggal 6 kan di sebelahnya ada calon ketua umum gitu kan. Iya makanya. Nah, mumpung ada calon ketua umum nih, Bung, berarti kita tanya lagi. PSS itu sekompleks itu. This is beyond daripada cuma sepak bola, Betul, Kang. saya setuju, betul. Terus PSS ini tuh akan dibawa kemana, Bung? Kang? Ya, jadi saya sangat sangat sependapat dengan Bung Toel bahwa seorang ketua umum PSSI itu tidak hanya harus tidak satu faktor mengerti bola saja. Oke. Betul, dia butuh, kalau bisa dikatakan dia harus sangat dekat dengan pemerintahan. Dia juga jago lobby, dia juga public figure ya, dalam arti dia juga kuat di pemerintahan, karena sepak bola kita butuh orang-orang seperti itu. Dan kalau saya boleh jujur, sosok itu ada di Pak Erick Thohir, gitu. Walaupun itu kompetitor saya, gitu. Tapi sosok itu ada di Pak Erick Thohir. Tadi saya sudah bilang bahwa saya mencintai sepak bola dan ingin membenahi federasi dengan jabatan apapun. Betul. Karena sudah ada kelegaan hati, kita kerucutkan. Kalau pandangan saya, ini persaingan mengerucut, head to head, duel antara Lanyala dengan Lanyala. Betul. Bukan mengabaikan yang betul. muda-muda ini. Tapi kadang-kadang ya kita tidak tahu gitu. Dalam arti ini misalnya last minute Pak Lanyala misalkan mundur. Betul. Atau Pak Erick dipanggil sama nggak ada izin dari presiden. Hal-hal seperti itu. Jadi saya sebetulnya lebih kepada ingin memperlihatkan ke seluruh kaula muda di Indonesia yang hobi sepak bola bahwa untuk menjadi ketua umum PSSI sebetulnya kalian bisa daftar. Tentu dengan persyaratan, dengan persyaratan bahwa dia harus punya pengalaman, dia harus punya integritas, kemudian dia tapi siapa aja bisa harus di atas 5 tahun aktif di sepak bola. Itu syarat. 5 tahun aktif sebagai pemain atau sebagai apa aja yang penting di sepak bola. Tapi di lingkungan football family-nya. Makanya tadi kan maunya kan jangan ada wakil klub di Exco. Tapi pertanyaannya dengan syarat 5 tahun, di mana pengalaman itu diperoleh? Maka cuma 2 jalurnya, di klub sama di Asprof. Atau di turunannya Asosiasi Provinsi. Asosiasi Provinsi DKI, PSSI Provinsi Jabar. Atau di turunannya lah, misalnya di kota kabupaten. Jakarta Pusat, Jakarta Barat, itu masih bisa. Asal dengan catatan atau bukti pernyataan dan juga surat yang resmi 5 tahun pengalaman. Atau menangani klub di 5 tahun, betul. Karena kalau misalkan Exco-nya itu punya klub, ya pasti ada kepentingan ketika pengambilan pasti dari klub tuh jalurnya. Kalau nggak dari klub, dari Asprof. Betul. Cuma kuncinya sebetulnya begitu naik ke Exco, pikiran dia harus nationwide. Betul. Harus merah putih, bukan lagi sebagai kalau misalnya yang dari Bandung bukan lagi biru, bukan lagi Persib, lagi oranye. Nah, kayak gitu. Jadi kedewasaan aja. Oke. Ya.
Oke, this is new sebenarnya kayak. Ya Tadi aku baru mau kalau daftar aturan, gitu. kalau apa sih bisa diterjemahkan, tapi kan Oke. prakteknya itu yang kadang wah banyak bumbunya gitu Iya, loh. betul. Kita Benar, bikin benar, rame, benar. kan begitu. Iya, iya. Nah, termasuk salah satu isu yang mau aku bawa juga nih. Apa tuh? Jangan berat-berat ya. Ini kita tidak berat-berat, tapi kita Berat-berat ngobrol aja. Gitu. Berarti Kang Doni dulu kali ya kita. Siap. Apa nih? Masalah tragedi Kanjuruhan, Kang Doni. Oke. Oke, tragedi Kanjuruhan sebenarnya menurut Kang Doni sendiri, apakah itu keadilannya sudah terpenuhi, Kang? Ya memang agak berat ini. Ya jadi kasus Kanjuruhan memang sampai saat ini proses hukumnya masih tetap berjalan. Betul. Saya kurang tahu pasti apakah memang sudah ada keputusan dari pengadilan untuk para tersangka dari kasus Kanjuruhan. Tapi yang setahu saya ada Pak Dirut LIB memang sudah lepas karena P21 ya kalau tidak salah itu karena kekurangan data dan sebagainya. Tapi balik lagi apakah keadilan? Saya pikir belum. Oke. Betul. Artinya memang dalam hal ini mungkin pengurus PSSI yang sekarang juga masih sibuk dengan akan digelarnya kongres dan kemudian mungkin pihak kepolisian juga masih terus mengusut untuk terutama untuk para korban ya atau keluarga korban untuk mendapatkan keadilan. Tapi yang saya tahu dari informasi teman-teman memang itu juga masih apa ya masih jadi polemik karena para korban merasa bahwa ini tidak tuntas, tidak tuntas, jadi tidak ada kejelasan. Nah itu yang memang ya saya sih berharap nanti di kepengurusan baru gitu bekerja dengan pihak karena kalau masalah hukum udah pasti ranahnya ranah kepolisian gitu. Tapi mungkin federasi bisa apa ya bisa menjembatani lah gitu kan mencarikan solusi agar semuanya bisa berjalan dengan baik karena bagaimanapun itu kasus yang cukup membuat dunia sepak bola Indonesia cukup gelap ya gitu. Dan saya berharap di kepengurusan yang baru hal-hal seperti itu juga tidak akan terjadi lagi. Ya. Soalnya kenapa saya juga ngebawa ini ya Kang, Kanjuruhan itu masih sampai sekarang tuh masih on proses, tapi PSSI sekarang udah disibukkan dengan berita-berita pergantian calon ketua, pencalonan yang nanti mau konferensi juga gitu. Dan ini sangat sama tadi seperti yang Kang Doni bilang juga, mungkin mereka lagi disibukkan dengan pergantian tadi gitu kan. Nah, gimana menurut Bung Toel ya melihat tragedi yang sekarang, apakah is it on the right track? Udah di track yang benar kah gitu? Dan apakah itu sensitif gitu dengan kita masih ngomongin PSSI? Bukan sesuatu yang light ya, ringan. Ini hal yang serius. Sejak awal saya sudah minta pertanggungjawaban moral. Bahwa pertanggungjawaban moral itu kan lebih kepada etik moral. Direspon atau tidak direspon, kalau saya pribadi kan sebagai pengamat tidak punya alat memaksa. Kan begitu. Tetapi saya yakin bahwa efeknya enggak, misalnya begini, saya bilang mundur, lalu ketua umum langsung mundur, enggak. Ada proses yang berjalan. Bahwa TGIPF, tim pencari fakta yang dibentuk oleh pemerintah itu merekomendasikan sebagainya, saya pikir itu pun diperhatikan. Bahkan yang mendorong KLB itu kan salah satu faktornya adalah rekomendasi TGIPF. Kenapa? Karena sebetulnya ini juga jadi pembelajaran. Ketika Liga 1, Liga 2 itu dihentikan, tidak akan diberikan izin sebelum KLB, sebetulnya yang disandera sepak bolanya. Sekarang pertanyaan saya supaya ini juga menjadi sebuah objektivitas yang matang, yang dewasa gitu. Apakah itu melulu kesalahan sepak bola? Pertanyaan, apakah itu melulu kesalahan sepak bola? Menurut saya enggak. Seumur-umur saya tahu sepak bola termasuk Kanjuruhan itu bukan sekali dua kali menyelenggarakan pertandingan langsung. Dengan segala ketidaksempurnaannya, mau tangganya curam, mau apanya, itu nggak pernah ada korban seperti itu. Pertanyaannya, kok bisa ada korban sebanyak itu? Padahal juga nggak ada bonek di situ. Nah, ini yang sebetulnya menjadi pertanyaan besar. Makanya kalau lihat dalam perkembangan terakhir, Kapolri minta maaf loh. Kapolri minta maaf. Jadi kalau bisa memaknai pernyataan-pernyataan itu, kita harus melihat bahwa ini juga bukan faktor sekadar sepak bola. Iya. Sekadar sepak Lebih bola. daripada sepak bola. Bahwa ada kelalaian, ya gitu loh.
Bahwa kemudian apakah juga sepak bola harus dipidanakan semua sampai ini? Itu juga itu kan mengerikan. Siapa yang mau kelola sepak bola kalau sedikit kesalahan dipidanakan? Betul. Karena kan ada area hukumnya sendiri. Sekarang saya mau bilang begini. Itu yang supaya seringkali orang berdebat. Sebetulnya tidak ada yang perlu dipertentangkan hukum sepak bola dengan hukum negara. Ketika pertandingan berlangsung, itu hukum sepak bola. Nggak ada polisi nangkep pemain gara-gara pukul-pukulan, kan nggak ada kan? Kartu merah, kartu usir. Ada aturan di situ. Nah itu pertandingan kan aman sampai selesai. Jadi hukum sepak bolanya berjalan. Setelah pertandingan terjadilah ada yang masuk. Tapi pertanyaannya, apakah yang masuk itu juga harus diatasi dengan gas air mata? Ya puluhan gas air mata itu ditembak. Alasannya apa? Apa yang membuat alasan utama sehingga harus keluar gas air mata? Supporter lawan juga nggak ada. Apakah nggak ada cara yang lain gitu kan? Jadi di situ maksud saya kearifan gitu. Saya mengkritisi ketua umum, saya mengkritisi Dirut itu. Tapi waktu saya baca Dirut itu dipidanakan, saya sedih gitu loh sebagai insan sepak bola. Karena saya mengkritisi atas dasar argumen bukan sentimen gitu loh. Jadi saya melihat berita itu, lihat foto di berita, saya sedih. Karena katakanlah tidak sempurna, memang tidak ada yang sempurna manusia dalam mengelola kompetisi. Dia sudah bekerja untuk membuat sebuah kompetisi. Bahwa ada verifikasi yang belum dilakukan, kan pasal itu yang diambil. Dia belum melakukan verifikasi untuk tahun yang ini, padahal kondisi kanjuruhannya sama-sama aja. Lalu itu dijadikan pasal pidana. Kan dari sisi sporting, olahraga, itu mengerikan loh. Kalau kita jadi insan olahraga, kita menyelenggarakan olahraga, ada kelalaian yang sebetulnya bukan kita karena elemen infrastruktur. Ya berarti yang salah bukan PSSI dan elemen sepak bolanya. Kapolri aja minta maaf kan. Makanya kalau kita bisa membaca itu, maksud saya agak sulit gini. Saya terlibat dalam diskusi dengan beberapa pihak terkait karena kan yang pasti kena pertama itu PSSI yang menyelenggarakan. Saya dengar dari Komnas HAM, saya dengar dari TGIPF, saya dengar dari dokter forensik, saya dengar dari media majalah ternama, lalu saya dengar dari Kontras, saya dengar dari advokasi para korban. Yang nolong korban itu dihajar juga sama aparat. Misalnya ada yang bermasalah ditolong. Ini apa sebetulnya? Ini apa? itu pertanyaan kita semua. Lalu yang korban-korban lapor dapat intimidasi, ini apa sebetulnya? Makanya Komnas HAM itu menyatakan itu bukan pelanggaran HAM berat. Coba aja simak berita-beritanya. Nah, makanya saya bilang, meskipun saya pengamat sepak bola, ada situasi-situasi yang kemudian di aspeknya nggak murni sepak bola. Ratusan kali Kanjuruhan pernah bikin kejadian, pertandingan bola nggak pernah kok sampai segitunya. Baru yang kali ini aja. Pernah. Karena apa coba? Supporter bola itu, let's say dalam situasi chaos masih bisa menjaga dirinya. Saya percaya itu. Karena apa? Meskipun bukan pentolan supporter, itu pentolan-pentolannya bisa saling menjaga. Tapi ini sesuatu yang agak lain gitu loh. Berarti there's something different lah di Kanjuruhan ini ya. Kalau enggak, Kapolri nggak mungkin minta maaf dong. Ya, berarti nggak cuman hanya PSSI-nya doang, nggak cuman. Ya, sepak bolanya kemudian kan merespon dengan baik. FIFA datang, diminta transformasi. Transformasinya melibatkan semua pihak, toh. Pemerintahnya ada kan, ada kepolisian, ada Mendagri, ada PUPR. PUPR disuruh perbaiki stadion, Mendagri juga terlibat. Kesehatan soal medis. Lalu kepolisian langsung keluar produk hukumnya, Perpol nomor 10 tahun 2022, standar tentang pengamanan pertandingan. Nah itu sebetulnya dari situ efeknya transformasi. Oke. Berarti secara tragedi Kanjuruhan ini nggak cuman hanya PSSI-nya aja bahwa PSSI gitu. selalu kena sentimen. Itu pasti. Tapi itu sebenarnya gitu ya. Dengan ada peraturan negara dan peraturan sepak bola gitu. It's two different thing lah gitu ya, Bung. Kan, misalnya waktu itu bulan apa? Oktober saya berteriak meminta pertanggungjawaban itu. Saat ini kemarin dalam kongres biasa tanggal 15 Januari kemarin, Ketua Umum dengan menurut saya dengan sangat elegan dia menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengajukan lagi, artinya dia stop. Cuma dia menyelesaikan dulu tugas sampai mengantarkan pada proses peralihan. Oke.
Iya sih, kalau misalnya PSSI selalu kena sebagai sentimen bahaya Pasti. itu of course, itu pasti tuh selalu kena tuh PSSI kan. Jadi Dan dia juga jelek dalam komunikasinya. ya, sama apa. komunikasi publiknya ya sebenarnya. dia Untuk aku orang awam juga ngeliat, oh this is PSSI fault gitu. Nah cuman sebenarnya secara ya gimana Bung? Cuma saya kan nggak bisa buka tuh semua pembicaraan diskusi-diskusi Oh, keterlibatan oke, gitu. ya nggak. Cuman ada keanehan-keanehan yang sampai sekarang Emang itu janggal tidak ya berarti? terjawab, gitu loh. Oke, berarti pertanyaan ada apa terhadap tragedi Kanjuruhan ini sebenarnya menjadi satu isu yang belum juga tuntas sampai sekarang gitu ya. Isu buat negara lah, Ya. bukan cuma Iya, buat sepak bola, buat negara. Buat negara juga ya. Oke, nah tadi karena PSSI ini kita balik ke Kang Doni ya Kang. Siap. Karena PSSI ini selalu kena sentimen terhadap apapun yang terjadi lah. Taruh misalnya kayak tragedi Kanjuruhan ya. Walaupun mungkin menurut aku juga ya PSSI patut disalahkan juga gitu ya. Cuman mungkin nggak cuman PSSI gitu. Nah, apa jalan tercepat agar sepak bola Indonesia ini tuh bisa berprestasi lagi, Kang? Kayak misalnya kalau kita lihat di tahun 70 kita itu macan Asia gitu. Kalau misalnya tahun 1986 kita hampir masuk di final Piala Dunia pas di Meksiko gitu. Sedangkan kalau misalnya sekarang kita ngelihat ini makin lama makin nurun. Apakah ini in paralel karena ketidakpercayaan masyarakat juga terhadap sepak bola kita? Atau emang ternyata organisasinya aja nih yang harus dibenahi lagi, kayak balik lagi ke pertanyaan Bung Toel di awal tadi gitu. Menurut Jawabannya sih balik lagi ke jalan awal. tercepatnya ya, biar Pasti. kita bisa Jadi balik situ. kita tidak bisa berbicara bahwa tahun depan prestasi timnas kita harus di sini. Saya tidak. Tapi keberhasilan tidak melihat. organisasi itu berdasarkan prestasi nggak Bung? Mungkin itu salah satu elemen. Salah Tapi satu kan kita elemen. tidak pernah bisa Bukan faktor betul. utama ya tapi ya. Kita tidak bisa selama ini kita tidak bisa berprestasi karena semua elemen sepak bola di Indonesia itu seperti orang lumpuh gitu. Federasinya juga tidak baik, kompetisinya juga tidak bagus. Kemudian kita berbicara broadcast, regulasi, wasitnya dan semuanya itu PR besar. Jadi saya berharap nanti kepemimpinan yang baru itu tidak hanya menjanjikan bahwa timnas harus juara di masa saya. Bukan. Yang saya harapkan adalah bagaimana membuat suatu pondasi sepak bola Indonesia yang benar. Benar secara federasinya, benar secara kompetisinya, benar secara aturannya. Itu yang paling penting. Berarti benerin Karena kalau internalnya dulu. kalau pondasinya sudah kuat, Ya. siapapun nanti yang akan meneruskan kepengurusan PSSI yang baru, sistemnya sudah ada. Betul. Jadi kita tidak bisa walaupun memang orang Indonesia hobinya makan mie instan, tapi kalau bersepak bola tidak bisa Nggak bisa. instan. Jadi mau nggak Butuh. mau Betul. fix di internalnya Iya, dulu ya. jadi benerin kalau internalnya benang dulu. kusut pun di mana-mana pasti ujungnya tetap federasi. Tetap di organisasi. Di situ yang harus betul-betul diperbaiki. Berarti nggak bisa tuh kalau misalnya nanti kemakan sama calon-calon ketum PSSI yang bilang nanti Indonesia pasti akan berprestasi kok kalau di bawah kepemimpinan saya, itu nggak bisa dong. Jangan slogan-slogan bombastis. Iya, kan. iya. Ya, betul. Mau meluruskan kayak contoh tadi Usi bilang apa Iya. macan Asia. Ukurannya apa macan Asia? Slogan-slogan gitu juga sih Bung. Nggak pernah juara juga kan. Memang pernah juara di level Asia nggak juga. Gitu. Jadi ya kebanggaan-kebanggaan yang semu aja gitu. Mungkin membesarkan hati. Tapi kalau kita bicara Korsel, dia pantas bilang saya macan Asia. Korsel bagus. Iya, karena sejak 86 Piala Dunia mereka terus nggak Terus pernah. ikut. Gitu kan. Tapi kalau kita enggak. Yang disebut macan Asia tahun 70-an pun kan nggak pernah juara di turnamen resmi. Cuma turnamen-turnamen internasional aja. Kings Cup, Aga Khan Cup, kan kayak gitu. Mungkin di era itu sosial politiknya butuh yang agak membesarkan, menggelegar gitu ya. Lalu pengaruh macan Asia nggak pernah loh jadi Tapi juara. kejuaraan internasional juga nggak pernah, Bu. Maka kemudian kita nggak bisa bilang decline, kita bilang menurun. Kenapa? Karena sepak bolanya sendiri berkembang. Misalnya bilang tadi tahun 86 hampir lolos ya. Masih 2 kali lagi sebetulnya. Cuman tahapan kualifikasi Piala Dunia juga beda sama yang sekarang. Yang sekarang lebih tahapannya Berarti liarnya agak sepak bola banyak. Indonesia sekarang tuh malah berkembang. Maksudnya begini loh, cara melihat sepak bola nggak bisa kita dulu itu nggak bisa karena contoh ya perlengkapan bola aja kan berubah, sepatu bola aja kan berubah dari masa ke masa, lapangan bola aja berubah. Kalau kita dulu Piala Dunia masih lihat lapangan yang masih berlumpur, sekarang kan nggak ada, bola aja berubah. Jadi lalu teknikalnya dia berubah. Makanya saya nggak pernah, misalnya selalu menganggap yang mana bagus Pele sama Maradona. Eranya beda kok. Betul. Nggak bisa samain. Sport science-nya beda, nutrisinya pasti Kalau beda. Ronaldo Messi. Iya. Nah, itu dia yang kita sama, bisa betul. berdebat mana yang lebih bagus Berdebat gitu itu. kan. Oh, berarti pertanyaan terakhir adalah Ronaldo Messi maksudnya. Jadi buat saya misalnya contoh juga yang salah kaprah. Iya. Banyaknya penduduk. Uruguay 3 juta loh. Tapi dia
selalu di papan atas dunia Iya. rankingnya. Belgia 11 juta. Iya. Jadi nggak serta-merta 270 itu menjadi sebuah keunggulan kalau memanage buruk. Betul. Dan persoalan kita ada archipelago banyak suku Iya, nggak iya. gampang loh. Thailand itu hampir satu ras. Vietnam satu ras lebih mudah. Lebih mudah, serius. Belgia yang 4 bahasa. Belgia problemnya 4 bahasa waktu Iya. itu. Lalu disatukan oleh sepak bola. Bahasa aja menjadi persoalan buat mereka. Kita. Iya. Jadi ada banyak PR yang berbeda gitu loh Even di sepak bola kita. Geografinya pun juga Yes. membuat itu jadi Anda satu. pendekatan sama pemain Papua mau pemain Aceh beda. Pemain Iya, yang iya, dari iya. Pulau Jawa beda. Benar. Oke. Ini hanya untuk Tapi berarti- memperkaya wawasan aja. Ya, gitu. ini Karena begini, orang lihat sepak bola, Iya. etalase sepak bola sebuah negara cuma 2. Satu timnasnya, satu kompetisinya. benar. Timnas Inggris, IPL, Iya, Glamor iya, gitu. iya, iya. Yang dapurnya nggak akan pernah kelihatan. Iya. Ini yang tukang capek-capek kerja nih. Youth development, grassroots, Iya. pembinaan usia Itu muda. nggak bakal kelihatan tuh. Nggak pernah kelihatan. Kursus kepelatihan, kursus wasit, kan dijewerin wasitnya, Iya, dihukum iya, wasit. iya. Yang kelihatan cuma 2 aja ukurannya. Sisanya FIFA nggak ada. ranking kan timnas sama Iya, benar. kompetisinya bener apa enggak? Iya, Ada timnya ke Liga Champion nggak gitu kan? Liga Champion Asia ukurannya itu. Iya, aku nonton bola cuman itu sih. Kita Yes. menang atau enggak gitu. Cuma makanya saya bilang begitu Anda masuk federasi, Iya. lalu Anda bekerja di bagian masing-masing, itu lebih kompleks, lebih kompleks. Lebih kompleks ya. Iya. Dan kadang nggak kelihatan harus siap. Ini adalah pelaku pembinaan usia dini. Ini dapur, bagian dapur. Iya. Jadi kalau nggak kelihatan, itu is normal gitu loh dalam sepak bola. Nggak harus melulu jadi pemain, nggak harus melulu Karena jadi pelatih yang muncul gitu ya. nanti di sini di etalase Iya, depannya. iya, Kalau iya. jualan ya itu etalase depannya Iya, iya. national team and competition. Padahal di belakangnya sebenarnya ruwet banget gitu ya. Iya, banyak Termasuk prosesnya. masalah isu judi bola. Iya. Ini menuju sambil kita closing statement ya, ini ngeri sedikit-sedikit nyerempet lah, tapi nggak usah kita sebutin juga. Bung nggak apa-apa kalau misalnya rada gimana gitu ya, rada sensitif. Cuman mafia sepak bola. Jadi ini baru banget kemarin Bung, aku pergi ke suatu tempat lah, ketemu sama orang nih, kita sebut namanya A. Dia bilang, aku itu nggak pernah yang namanya mau ngikutin bola terlalu serius. Karena aku udah 8 tahun ngatur yang namanya sepak bola. Nih orang ini ngomong kayak gini langsung nih ke aku gitu kan. Nah, Ganteng nggak permasalahannya- orangnya? Wah, kalau misalnya aku bilang cantik gimana? Nah, mafia sepak bola ini kan menjadi suatu isu juga ya, suatu pembahasan yang mana pembahasan ini malah juga dihindarkan kadang sama orang-orang, dihindari lah. Kayak udahlah kita nggak usah bahas mafia bola gitu. Kenapa? Tapi sebenarnya Takut ya? dibilang ada yang bilang takut, ada yang bilang ini terlalu kompleks gitu. Sama kayak misalnya tadi Bung Toel bilang belakang sepak bola ini tuh di luar etalasenya itu tuh banyak banget nih, Iya, ada iya, youth, ada ini yang nggak kelihatan. Semua butuh biaya. Dan semua butuh biaya gitu kan. betul. Dan semua pasti ada yang ngatur juga. Nah, menurut pendapat Kang Doni nih ya, kita ke Kang Doni dulu. Siap. Mengenai isu mafia bola ini tuh, ini kan antara ada dan tiada ya. Sebetulnya kalau saya boleh jujur, saya juga pernah terlibat di klub gitu kan. Memang ada. Mafia, ini berarti ada ya? Betul, ada. Nah, cuman masalahnya adalah mafia bola itu kan tidak hanya di Indonesia, di negara-negara Oke. lain juga ada. Nah, yang permasalahan di Indonesia adalah ini masuk ke dalam. Masuk ke dalam maksudnya- Arti pemain, pelatih, manajer ini ikut serta Oh, oke. gitu. Itu yang tidak boleh. Betul. Kalau kita boleh jujur, apakah di Inggris, di Belanda, di Spanyol itu ada? Betul. Tapi kita pernah lah dengar cerita bahwa ada pemain Inggris masang judi untuk masang apa gitu, kemudian ketahuan dia kena skor gitu. Jadi sebetulnya memang kita tidak bisa memberantas judi 100% gitu. Itu sampai hari kiamat pun itu pasti tetap ada. Yang harus kita batasi adalah bahwa elemen sepak bolanya itu jangan bermain. Elemen tuh berarti orang-orang di Betul. dalamnya ini. Kalau yang bahasa orang kampung mungkin gini kan. Kalau ditarkam-tarkam di kampung itu kan ada yang main bola. Iya, 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 yang iya. judi-judinya di luar tuh. Ya, biasanya ngeliat-ngeliat Ya, kan. ya udahlah gitu. Tapi kalau pemainnya, pengaturnya atau bahkan ada asosiasinya yang mengatur itu udah rusak. Itu yang memang harus kita berantas. Oh, gitu. tapi ada juga ya pemain main juga gitu maksudnya. Pemain untuk Ya dulu kan berita di mana-mana juga sudah banyak sebetulnya. Jadi kalau saya boleh garis bawahi, mungkin pemain, pelatih dan semuanya juga tahu gitu. Cuman ya kita lihat nantilah gitu. Jadi ya kita lihat nih
Pak Erick Thohir punya nyali kan untuk membersihkan sepak bola Indonesia. Saya pikir harus ke sana. Walaupun mungkin tidak 100% ya. Yang saya harapkan yang pertama adalah elemen pelaku sepak bolanya tidak bermain. Itu yang paling penting dulu, klubnya, kemudian How to make asosiasi. sure itu? Gimana caranya kita mastiin kayak, oh nih pemain bener-bener bersih nih gitu? Ya itu baik lagi. Jadi kalau kita melihat bapak kita kotor, ya sudah di atasnya juga main, kita pasti main. Oh, oke. Gitu. Jadi leadership by example nanti yang keluarnya. Jadi kalau pengurusnya semuanya serba bersih, gitu. Pasti saya yakin juga suatu saat kita juga bisa bersih. Oke. Bahwa sekali lagi membersihkan sepak bola Indonesia kita butuh waktu. Bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Makanya saya selalu punya harapan kepada siapapun nanti calon ketua PSSI-nya. Jangan berbicara, wah zaman saya mah, jangan. Saya tidak abang minta dulu, itu. abang dulu Tapi gitu kita ya? pikirkan Iya. bagaimana nanti anak cucu kita ke depan sepak bolanya bisa bagus. Kita yang tugasnya mempersiapkan mereka gitu. Itu yang kita harapkan gitu. Oke. Jangan mentang zaman saya ini Indonesia bisa prestasi ini. Ada yang kemarin kan Esko yang bilang, zaman saya Esko lolos final katanya. Nah itulah, itu kan statement yang tidak itulah gitu. Itu ada 2 model abang, Bang. Jadi ada abang dulu sama zaman dulu abang kayak gini gitu. Jadi ada 2 pilihan tuh. Mau abang dulu atau dulu abang gitu. Wah, waktu zaman abang kan Saya baru tahu. Iya, ada dua tuh. 2 tipe abang-abangan lah. Nah, oke, berarti kalau tadi Kang Doni itu udah nge-clarify. Oh, mafia bola, judi itu tuh ada. Di luar negeri juga ada. Bahkan pemain jadi judi itu juga ada gitu. Nah, penasaran juga ke Bung Toel. Kenapa pemain itu ikutan gitu? Maksudnya, oke, mereka harusnya bersih gitu kan. Tapi kenapa mereka mau ikutan main juga untuk jadi mafia dan judi ini, Bung? Supaya gambarannya Faktornya. clear. Iya. Yang namanya match fixing, pengaturan skor itu kalau gambaran besarnya namanya football integrity, integritas sepak bola. Oke. Apa sih integritas sepak bola? Penjelasannya gini aja. Kalau kita akan menghadapi sebuah pertandingan dan kita sudah tahu hasil pertandingan itu, maka sepak bola mati. Jadi pertandingannya belum kejadian, tapi kita udah tahu nih bakal menang si Oh, ini Anu. 2-0 nih kayaknya nih gitu. Ya berapa lah, kalau 2-0 lebih hebat lah. Menang si Anu aja udah kita, bagus sepak ya. bola mati kan. Disitulah sebetulnya yang sepak bola harus dijaga. Siapa yang jaga? Ya pelaku-pelaku bola harus jaga. Kenapa? Karena yang namanya judi bola, rumah taruhan dan sebagainya itu ada di sekeliling itu, di sekeliling olahraga, di sekeliling sepak bola. Jadi seperti penyakit di luaran virus banyak, maka kita harus menjaga diri kita dengan vitamin kan, imun gitu loh. Nah pelaku-pelaku bola harus jaga gitu. Tapi kenapa bisa masuk? Karena itu tadi mereka ingin selalu mengganggu kan. Lalu kenapa melibatkan pelaku-pelaku bola? Karena organized crime. Jadi siapa yang bisa ngubungin pemain pasti ada kan, entah itu mantan pelatih, mantan pemain, nyambung nanti ke pelatih, ke klub, supaya makin meyakinkan juga gimana, biar naik ke federasi yang kalau kita anggap di rumahnya. Nah yang nggak boleh, rumah tertinggi itu federasi terracuni sama yang kayak begini, ngatur-ngatur, ikut ngatur dan sebagainya, maka disitulah rusak nanti. Tidak ada lagi kepercayaan pada sepak bola, pada kompetisi yang dijalankan. Kalau nggak ada kepercayaan, industrinya nggak akan jalan. Kan gitu. Tapi Kenapa pemain kena? Ya karena yang namanya match fixing itu organized crime kalau dikategorikan. benar enggak. Ya, yang jadi pertanyaan kan kenapa pemain mau dia? Iya, kenapa pemain mau? Artinya bahwa mereka tidak sejahtera. Iya. Secara keuangan finansial mereka jelek kan. Itulah tugas dari federasi ini, terutama nantinya di LIB, bagaimana membuat suatu kompetisi yang secara finansial itu mesejahterakan para pemain. Nah, kalau kondisinya sekarang liga jalan 3 bulan berhenti, gitu, udah 3 bulan nggak digaji, kekurangan uang, jadi sebetulnya mereka, nah mafia itu masuknya enak. Karena para pemain memang kekurangan secara finansial. Nah makanya football industrinya memang harus dikelola baik-baik agar para pemain ini sejahtera. Pertanyaan saya, gaji Ronaldo, apa mungkin Ronaldo main itu baru kena gaji suap? dari sepak bola ya? Iya kan? Belum Nah, gaji artinya dari hal ambasador seperti itu. sekarang ya? Semua pada pemain, Betul. pada level klub, Bisa main. Oh, itu. oke. pengurusnya lah, entah siapapun itu. Nah kenapa pemain mau? Kalau dia hierarkinya ada di bawah yang memerintah, Mau nggak mau daripada dia mereka. nggak mengikuti ini, termasuk wasit. Betul. Kalau yang memerintahkan hierarkinya di atas, dia nggak melaksanakan, dia nggak dapat lagi job, nggak ditugaskan. Nah, karena dia dalam posisi hierarki yang bawah.
Itu yang makanya disebut bahwa itu adalah organized crime. Ya. Berarti ada juga ancaman-ancaman even di dalam tim itu sendiri ya. Iya, tekanan, pressure lah. Pressure. Itu Tekanan, pasti ada. pressure ya. Oke, pressure-nya bukan cuma untuk memenangkan Ya, pertandingan. kalau wasit nih, saya yang pengurus yang tugas wasit. pasti. Karena saya kotor nih main, ada pesan begini-begini. Tapi kamu nggak mau, ya udah besok-besok kamu nggak tugas. Iya. Begitu kurang lebih. Saya jadi takut gak tugas. Ternyata saya mendalami dapat peran. honor kamu sih. Iya. Udah gitu 3 bulan di stop lagi. Ya, jadi belum stabil. Ya. Contoh di kita itu kompetisi kan masih tergantung pada izin kepolisian. Nah itu yang harus juga diperbaiki. Supaya apa? Karena kompetisi itu harus ada kepastian. Liga Inggris sudah pasti kita tahu kan. Betul. Bulan apa udah jalan Langsung lagi sampai Kadang-kadang jadwal tahun depan aja musim berikutnya itu sering juga dibukukan Eropa ya. kan begitu. Betul. Maka ketika ada kepastian, industrinya jalan. Nah, di kita belum. Karena untuk minta izin dari polisi aja kan, aduh. Dan itu Gimana berpengaruh gitu. kepada pihak sponsor. Iya. Ketika liganya tidak jelas, sponsor juga pasti tidak mau itu. Iya. Jadi mulai dapat kompleksnya. Ini dapat nih. Ini aku udah mulai kayak Dapat ngurus bola ya. Tapi ini bagus. Closingannya itu adalah percaya aja Apa sepak tuh? bola itu walaupun setannya banyak, malaikatnya juga banyak. Nah, itu Gambarnya nih. gitu, sedang bertarung gitu. Iya, Malaikat iya, sama iya. setan. Yang menang siapa nggak tahu. Kita nggak juga tahu. Nah, tapi ini yang menarik. Ini menjadi closing statement di episode kali ini. Apa Dan tuh? bahwa sebenarnya ketidakpastian yang menjadikan kita itu tidak stabil Yes. dalam sepak bola. Tapi tetap katanya Bung Toel, percaya aja di setiap di setiap ketidakpastian yang Anggap kita aja miliki. malaikat sama setan Iya. lagi bertarung. Anggap aja malaikat dan setan itu lagi bertarung. Setan bola gitu maksudnya. Oke, kalau kayak gitu misalnya ini menjadi kompleks ya Bung Toel dan Kang Doni Ya dan ini terutama ngebuka. kalau nanti masuk makin kompleks. Mulai pusing kepala. Iya, aku ini juga udah mulai kayak, oke, kompleks juga. Nah, semoga ini juga membuka cakrawala teman-teman yang nonton kali ya. Bagaimana sebenarnya sepak bola itu is not about competition itself, tapi kita juga ngobrolin masalah balik dapurnya kayak gimana, Penegakan hukum. penegakan hukumnya kayak gimana. Dan ini nggak cuman ke 1 orang 2 orang aja, tapi ini organized juga gitu. Dan ini beyond daripada cuman sepak bola gitu. Nah, buat teman-teman mungkin kalau misalnya emang ada yang mau ditanyain ke Kang Doni atau misalnya ke Bung Toel gitu, bisa juga komen di video Nalar episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan gue Usi. Bye bye. Tetap di nalar. Tahu di Nalar.